Dalam modul-modul sebelumnya telah kita pelajari tentang konsep-konsep listrik statis, dalam artian tidak ada pergerakan muatan listrik. Pada modul ini kita akan mulai pelajari tentang perpindahan muatan listrik, sehingga kita akan mengenal konsep arus listrik. Pada ilustrasi ini, jika kutub positif baterai itu terhubung dengan kutub negatif melalui suatu kabel, dan jika kabel itu adalah suatu bahan konduktor, misalnya tembaga, maka muatan akan berpindah dari kutub positif baterai itu menuju ke kutub negatif melalui kabel tersebut. Maka kita bisa definisikan arus listrik sebagai laju perubahan muatan listrik, sehingga arus I itu sama dengan dq per dt. Dan arus I ini merupakan besaran skalar, bukan vektor, sehingga dia tidak memiliki arah. Namun kita sepakati bahwa arah arus listrik itu dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai. Dan karena pada kawat tembaga, umumnya pembawa muatan itu adalah elektron yang memiliki muatan negatif, maka arah pergerakan elektron itu berkebalikan dengan arah arus I. Ini yang kita tunjukkan dengan panah merah ini. Lalu satuan arus listrik itu adalah ampere, yang kita definisikan sebagai coulomb berdetik. Sebagaimana bisa kita lihat dari arus I itu sama dengan dq per dt. Jika kita perhatikan bahwa kabel atau penghantar kita ini memiliki luas penampang tertentu, maka kita bisa definisikan suatu rapat arus J, sehingga arus I itu sama dengan integral dari J dot dA, di mana dA itu adalah elemen luas penampang melintang kabel. Nah, jika arus itu seragam, maka J itu sejajar dengan normal permukaan, sehingga J dot dA itu bisa kita ganti dengan J dA saja. Dan kita bisa dapatkan bahwa arus itu besarnya sama dengan J dikalikan dengan A. Nah, karena J itu adalah I dibagi dengan A, maka satuan dari rapat arus itu dalam sistem internasional adalah ampere per meter persegi. Sekarang kita akan tinjau perilaku elektron bebas pada kabel penghantar kita. Sebelum ada beda potensial, maksudnya sebelum kabel ini terhubung dengan baterai, maka elektron bebas pada kabel ini bebas bergerak ke segala arah. Lalu setelah terhubung dengan baterai, artinya akan ada beda potensial, maka akan ada medan listrik E pada kabel ini, sehingga gerak elektron bebas itu mereka mengarah ke arah medan listrik, sehingga secara bersama-sama mereka akan bergerak dengan kecepatan hanyutan atau drift velocity Vd. Secara umum, kecepatan drift ini jauh lebih kecil daripada kecepatan individual masing-masing elektron. Ini bisa kita bayangkan seperti geraknya lebah dalam kerumunan, yang itu jauh lebih lambat daripada gerak masing-masing lebahnya. Maka jika banyaknya muatan persatuan volume itu adalah N, maka besar muatan pada volume dV, yang dV ini adalah kita definisikan sebagai A, luas penampang dikalikan dengan dx, di mana dx itu adalah kecepatan drift dikalikan dengan dt. Kita bisa dapatkan bahwa dq itu sama dengan N dikalikan dengan E, yakni muatan elektron itu, dikalikan dengan A, dikalikan dengan dx. Maka arus yang melewati kabel logam ini kita bisa dapatkan sebagai I sama dengan dq per dt. Maka kita akan dapatkan arus itu adalah N dikalikan dengan E dikalikan dengan A dikalikan dengan besarnya kecepatan drift. Maka rapat arus yang melewati logam, di mana J itu adalah arus dibagi dengan luas penampang logam, itu kita bisa dapatkan sebagai N dikalikan dengan E dikalikan dengan besarnya kecepatan drift.